guys, nama saya Fatika Sari Kamis. Halo, nama saya Muhammad Yusuf. Halo guys, nama saya Kesha Bulahari. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang metode penilaian prestasi kerja. Mari kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi tentang metode penilaian prestasi kerja, kita harus mengetahui apa sih prestasi kerja itu. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Liot dalam Larasati, penilaian prestasi kerja adalah proses untuk menentukan dan mengkomunikasikan kepada pegawai tentang bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaannya dan idealnya, membuat rencana untuk membangun karirnya. Menurut Hasibun, penilaian prestasi kerja merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Lalu, penilaian sendiri merupakan proses penafsiran atau penentuan nilai kualitas dari beberapa objek, orang, atau sasaran. Selanjutnya adalah B, manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pegawai keputusan dalam menemukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penempatan prestasi kerja. Seseorang di masa lalu merupakan dasar bagi pengambilan keputusan promosi, transfer, dan demonisasi atau penurunan pangkat. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangannya. Dengan adanya prestasi kerja yang rendah, berarti memungkinkan untuk diadakan pelatihan guna mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan untuk mengembangkan potensi pegawai yang belum sepenuhnya dilatih. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan dan penempatan internal tanpa diskriminasi. Selanjutnya, standar penilaian prestasi kerja. Yang pertama, validity, yaitu keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua, agreement, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Yang ketiga, realisme, berarti standar penilaian tersebut di atas bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat, objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias pandang. Selanjutnya yaitu metode penilaian prestasi kerja. Dalam metode penilaian prestasi kerja terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Yang pertama yaitu tradisional. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai dengan derajat tertentu dapat diukur. Sedangkan kelemahannya yaitu prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah, tetapi hanya dapat mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu. Dalam metode ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu rating scale dan employee comparison. Yang pertama yaitu rating scale. Penilaian ini adalah penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu yang didasarkan pada pendapat para ahli dan kriteria-kriteria yang berkaitan langsung dengan hasil kerja. Yang kedua yaitu employee comparison, yang dimana metode penilaian yang dilakukan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode employee comparison ini terbagi atas yang pertama alternative ranking, yang dimana metode ini menggunakan cara mengurutkan peringkat atau ranking pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau mulai dari bawah sampai yang tertinggi dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu peer comparison, yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya sehingga dapat
alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini biasanya digunakan untuk jumlah pegawai yang sedikit. Selanjutnya yaitu adalah force comparison, yang dimana force comparison ini biasanya digunakan untuk jumlah pegawai yang banyak. Metode ini mengharuskan penilai melakukan penilaian relatif di antara para pegawai tersebut di samping membandingkannya dengan definisi masing-masing kategori. Berikutnya ada checklist, yang dimana metode ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Selanjutnya yaitu freeform essay, yang dimana metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau pegawai yang sedang dinilainya. Selanjutnya itu critical incident. Critical incident ialah metode penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Penilaian ini dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja. Selain metode tradisional, terdapat metode modern. Metode ini memusatkan pada prestasi kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian potensi pegawai atau penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja di masa mendatang. Yang termasuk metode modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, assessment center. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari dalam atau dari luar maupun kombinasi dari luar dan dalam. Yang kedua, manajemen by objective. MBO adalah sebuah program manajemen yang mengikutsertakan pegawai di dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan yang dicapai. Ciri-ciri MBO yaitu yang pertama, adanya interaksi antara atasan dengan bawahan secara langsung. Atasan bersama-sama dengan bawahan menentukan sasaran kriteria pekerjaannya. Yang kedua, menekan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menekan pada hasil yang hendak dicapai. Selanjutnya ada kendala dalam sistem penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada halo effect. Masalah ini terjadi apabila seorang penilai terpengaruh oleh salah satu aspek dari seseorang yang dinilai, baik sikap, penampilan, maupun prestasi kerja di masa lalu, sehingga penilai dapat memberikan nilai yang negatif atau positif mendahului nilai sebenarnya yang harus diberikan setelah proses penilaian berlangsung. Yang kedua, leniensi. Masalah ini terjadi karena seorang penilai yang terlalu baik sehingga cenderung memberikan nilai yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Sikap ini akan menimbulkan hasil penilaian yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga ada strictness. Masalah ini terjadi karena seorang penilai yang mempunyai sikap bertolak belakang dengan leniensi yaitu sikap terlalu memandang rendah orang lain, sehingga cenderung memberikan nilai yang terlalu rendah terhadap orang lain. Yang keempat, central tendency. Masalah ini terjadi karena seorang penilai cenderung memberikan nilai yang sama atau rata-rata. Kesalahan ini biasanya terjadi karena penilai hanya memiliki sedikit waktu dan informasi tentang sifat dan prestasi seseorang yang dinilai. Yang terakhir ada personal bias. Masalah ini terjadi karena seorang penilai cenderung memberikan nilai yang baik kepada seseorang yang dinilai berasal dari suku yang sama, kepada senior yang lebih tua usianya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu studi kasus dalam metode penilaian prestasi kerja. Kami mengambil contoh dalam studi kasus ini yaitu penilaian kinerja guru di SMA Nusa Bangsa. Latar belakangnya yaitu SMA Nusa Bangsa adalah sekolah swasta yang memiliki reputasi baik di kota tersebut. Namun, sekolah ini ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa semua guru memberikan kontribusi optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Sekolah pun memutuskan untuk menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang lebih terstruktur dan objektif. Permasalahan dalam studi kasus ini yaitu pertama, subjektivitas penilaian, yang dimana penilaian kinerja guru seringkali didasarkan pada kesan subjektif kepala sekolah atau sesama guru tanpa adanya kriteria yang jelas. Yang kedua yaitu kurangnya fokus pada hasil belajar siswa. Penilaiannya lebih banyak berfokus pada aktivitas guru di kelas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya itu tidak adanya standar kinerja yang jelas. Dengan tidak adanya standar kinerja yang terstruktur, dapat membuat sulit untuk membandingkan kinerja antara guru dan memberikan umpan balik yang efektif. Selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengembangkan sistem penilaian kinerja guru yang objektif dan terukur menggunakan metode rating scale. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Dan yang ketiga, membangun standar kinerja guru yang jelas dan dapat dicapai.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama yaitu identifikasi kriteria kinerja. Bersama dengan tim pengawas dan perwakilan guru, diidentifikasi beberapa kriteria kinerja yang relevan seperti kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, pengembangan diri, kerjasama dengan rekan sejawat, serta kehadiran dan ketepatan waktu. Yang kedua yaitu pembuatan skala penilaian. Untuk setiap kriteria, dibuat skala penilaian dengan beberapa tingkatan seperti sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang ketiga yaitu pemberian bobot. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat pentingnya bagi sekolah. Yang keempat yaitu pengumpulan data seperti penilaian kerja dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sesama guru, dan siswa melalui survei. Berikutnya itu analisis data. Data penilaian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap guru. Selanjutnya ada pemberian umpan balik, yang dimana hasil penelitian akan disampaikan kepada guru beserta syarat perbaikan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, sistem penilaian yang objektif. Dengan menggunakan rating scale, penilaian kinerja guru menjadi lebih objektif dan terukur. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran, yang dimana guru menerima umpan balik yang lebih spesifik sehingga mereka dapat memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu terbentuknya standar kinerja guru. Adanya skala penilaian yang jelas membantu standar kinerja yang sama untuk semua guru. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir dalam presentasi kali ini yaitu bagian kesimpulan. Penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses kerja, perilaku, dan juga potensi pengembangan karyawan. Pemilihan metode penilaian prestasi kerja, baik metode tradisional maupun modern, sangat bergantung pada tujuan penilaian, jenis pekerjaan, dan juga budaya organisasi. Dalam penilaian prestasi kerja, terkadang dihadapkan dengan berbagai kendala seperti halo effect, leniency, strictness, central tendency, dan juga personal biases. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan desain sistem penilaian yang baik, serta menciptakan komunikasi yang efektif dengan karyawan. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.